Film diawali dengan memperlihatkan para pejuang Sulu yang tengah mempersiapkan diri untuk melakukan invasi ke wilayah Sabah. Seorang pemimpin yang bernama Raja Iskandar memberikan motivasi pada prajuritnya untuk terus berjuang mengambil wilayah Sabah yang mereka klaim sebagai wilayah Kesultanan Sulu. Di mataku, kamulah bangkit semua. Keesokan harinya, tampak ratusan pejuang Sulu tengah bergerak melintasi daerah perbatasan. Di sana juga terlihat seorang polisi dan hanya bisa terdiam dan merekam kejadian tersebut. Pemerintah Malaysia yang mendapat laporan para pejuang Sulu telah masuki wilayah Sabah segera melakukan rapat besar-besaran untuk mengambil keputusan. Mereka semua berniat untuk melakukan sebuah negosiasi antara Kesultanan Sulu agar tidak terjadi gencatan senjata antara kedua belah pihak. Namun untuk mengantisipasi agar tidak terjadi konfrontasi dengan para pejuang Sulu, mereka menugaskan pasukan khusus Komando 69 untuk mengawal proses negosiasi. Di markas Komando 69 tampak beberapa anggota militer sedang melakukan latihan pertempuran. Setelah latihan, pemimpin mereka melaporkan jika wilayah Sabah tengah diserang oleh anggota dari militan Sulu. Untuk itu, mereka segera diminta mempersiapkan diri karena malam ini juga mereka akan segera diberangkatkan dalam misi pengawalan negosiasi. Misi yang akan mereka lakukan ini kemungkinan cukup lama. Untuk itu, sebelum keberangkatan, mereka semua diminta agar berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Nak buat macam mana? Saya Abang kan dah janji nak pergi game bola ni. Ni, bapak dah janji. Bapak kena jaga semua orang. Ni Rizal ikut game bola tu. Tak nak orang kacau kita lagi. Jaga diri, Hati-hati tu. Keesokan harinya, para anggota Komando 69 telah tiba di Batu Jagar, Sabah. Mereka semua disambut oleh seorang inspektur polisi yang bernama Saiful. Saiful berkata pada salah satu anggota yang bernama Zamri bahwa dia berniat untuk bergabung dengan anggota Komando 69. Akan tetapi saat ini dia masih belum mendapat restu dari ibunya. Mendengar pernyataan itu, Zamri langsung mengatakan jika seorang anggota komando restu dari ibu itu sangat penting. Karena bisa saja mental dari prajurit terganggu akibat ibunya sendiri tak merestuinya. Setelah persiapan sudah beres, mereka langsung menuju ke lokasi negosiasi. Singkat cerita, pasukan Komando 69 sampai di lokasi negosiasi yang berada di markas militan Sulu. Dengan pengawalannya cukup ketat, mereka telah siap untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pihak pemerintah Malaysia diwakili oleh Kamal dan seorang asisten bernama Mayor Mizan. Mereka berdua bertemu langsung dengan Raja Iskandar, pemimpin dari militan Sulu. Dalam negosiasi itu, Raja Iskandar langsung meminta uang senilai 800 juta ringgit sebagai kompensasi, serta dia menginginkan pemerintah Malaysia menyerahkan otoritas wilayah Sabah pada Kesultanan Sulu. Mendengar hal itu, Kamal langsung mengatakan bahwa permintaan itu terlalu besar dan mustahil untuk dilakukan. Pihak Malaysia menginginkan agar pejuang Sulu meletakkan senjata dan segera mundur dengan damai. Setelah beberapa saat bernegosiasi, kedua belah pihak itu masih belum menemukan titik temu, sehingga para anggota militer 69 kembali ke markas komando untuk merencanakan tindakan selanjutnya. Di markas komando, Mayor Mizan menyampaikan kalau besok mereka akan kembali lagi untuk melakukan negosiasi. Mereka juga diminta untuk segera melakukan evakuasi para warga sipil yang akan dibantu oleh pihak dari kepolisian. Setelahnya, para anggota komando sedikit berbincang tentang prajurit Sulu. Konon katanya mereka dibekali dengan sebuah ilmu yang sangat mengerikan, yaitu para anggotanya memakai ilmu kebal. Walaupun mereka tidak percaya, akan tetapi mereka semua sadar jika musuh yang tengah mereka hadapi adalah barisan orang-orang dengan pengalaman 42 tahun dalam perang gerilya. Keesokan harinya, para anggota militer gabungan mulai melakukan evakuasi warga. Di tengah evakuasi berlangsung, sempat terjadi ketegangan saat Saiful serta anggotanya hendak membawa warga.
Dia dihadang oleh beberapa militan Zulu. Untungnya dalam situasi ini tidak terjadi kontak tembak dan mereka semua segera pergi dari tempat tersebut. Tuan pegawai kami akan terangkan tentang situasi ini. Bantu juga untuk sementara. Di kamp pengungsian terlihat Saiful sedang mencari ibunya di antara para warga yang mengungsi. Seharusnya sang ibu juga mengungsi karena rumahnya sangat dekat dengan daerah konflik tersebut. Namun setelah bertanya ke sana kemari, Saiful tak kunjung menemukan keberadaan dari sang ibu. Di tempat lain terlihat Mayor Misan yang akan kembali melakukan negosiasi. Mereka membagikan beberapa rokok serta makanan dengan maksud untuk melunakkan hati para militan Zulu. Di sini Raja Iskandar juga meminta lagi tuntutannya, akan tetapi pihak dari pemerintah tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Situasi semakin memanas saat Raja Iskandar menerima laporan bahwa para warga telah dievakuasi. Mayor Misan menegaskan akan segera mengambil langkah tegas jika Raja Iskandar serta anak buahnya menolak untuk mundur. Namun gertakan itu tak membuat takut Raja Iskandar. Justru dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan dia menyatakan dengan tegas jika para anggotanya juga sudah siap jika akan terjadi pertumpahan darah. Di markas komando, Kamal serta Mayor Misan segera menyusun strategi perang. Mereka akan mengepung anggota militan Zulu dari berbagai arah untuk memutus suplai dan memastikan salah satu anggota dari militan tidak ada yang lolos. Malam harinya, beberapa pasukan pengintai juga telah dikirim guna mengawasi pergerakan dari para militan Zulu. Alfa? Tiada pergerakan dan Lain tu. Itu yang kita perlu halang. Over. Tapi tak ada pergerakan taktikal 5 November. Keesokan harinya, sebuah helikopter dikirim untuk menyebar sebuah selebaran yang berisikan tentang peringatan terakhir agar para anggota militan segera mundur dan menyerah. Akan tetapi, mereka tidak menghiraukan himbauan itu sehingga operasi militer pun dijalankan. Pasukan Komando 69 dibagi menjadi 4 tim, yaitu tim Bravo, Charlie, Alpha, dan Delta. Mereka semua langsung bergerak ke sektor masing-masing yang telah ditentukan. Hingga akhirnya tim Charlie menjadi yang pertama bertemu dengan pasukan militan Zulu dan terjadilah kontak tembak antar keduanya. Posisi tim Charlie tampaknya kurang menguntungkan karena posisi mereka menjadi pusat dari serangan militan Zulu. Setelah menghabisi beberapa pasukan musuh, anggota tim Charlie yang terpojok akhirnya satu persatu mulai tumbang. Bahkan komandan dari tim Charlie dan satu orang anggotanya tewas akibat pertempuran itu. Tim Bravo, Alpha, dan Delta segera membantu tim Charlie yang mulai terdesak, hingga akhirnya mereka mampu membalikkan keadaan dan berhasil memukul mundur militan Zulu. Setelah pertempuran tersebut, Komando 69 kehilangan 2 anggotanya dan banyak anggota yang terluka. Mereka juga berhasil menangkap anak dari Raja Iskandar. Jai yang kesal ingin segera menghabisinya, namun dia ditahan oleh rekannya. Jai juga terlihat sangat sedih atas kehilangan 2 orang anggota komandonya. semua unit. Kita ada operasi. Esok kalau lembik aku tak ada gang pula. Memang mampus aku kerjakan. Esok harinya mereka kembali melakukan operasinya. Tim Komando 69 bertugas mengamankan markas militan serta perkebunan.
Sedangkan pasukan dari pihak kepolisian ditugaskan untuk mengamankan sebuah perkampungan di pesisir pantai yang bernama Kampung Air. Komando 69 mendapati markas militan Sulu yang sudah kosong. Tampaknya para anggota militan sudah berpindah ke wilayah lain. Sementara pasukan dari pihak kepolisian mulai menggeledah setiap perumahan yang ada di Kampung Air. Di sana mereka juga menemukan beberapa anggota militan Sulu dan kembali lagi pertempuran pun dimulai. Karena kalah jumlah, akhirnya pasukan dari kepolisian pun tewas tak tersisa. Bahkan Inspektur Saiful juga tak luput dari peluru yang diarahkan padanya. Saiful yang terluka parah di bagian perut pun tak bisa berbuat banyak untuk membantu sang komandan. Dia hanya bisa menyaksikan dari kejauhan komandannya dihabisi dengan cara yang cukup keji. Di markas, para petinggi militer mendapatkan sebuah rekaman panggilan telepon terakhir dari Inspektur Majid yang tengah bersembunyi di Kampung Air. Dia mengatakan jika semua orang kepolisian telah tewas dalam operasi tersebut. Mendengar hal itu, Jai meminta untuk segera diberangkatkan ke lokasi untuk menghabisi para militan Sulu. Akan tetapi, Kamal serta Mayor Mizan mengingatkan untuk tidak ceroboh dalam pengambilan keputusan agar tidak ada korban berjatuhan di pihak mereka. Mayor Mizan juga telah mengirim beberapa anggota intelijen untuk mengamati situasi di Kampung Air. Dia berencana akan melakukan serangan di keesokan harinya. Beberapa intelijennya dikirim berhasil masuk ke Kampung Air. Mereka mengamati situasi dan mereka juga mendapati Raja Iskandar yang tengah berada di sana. Informasi tersebut segera dilaporkan ke markas komando untuk dijadikan strategi penyergapan. Pagi kita tidak perlu rasa tewas. Kita kena ingat membakar api juang kita. Sementara dari kejauhan, Saiful melihat ibunya dan beberapa warga yang tengah disandra oleh militan Sulu. Dia yang terluka parah hanya bisa bersembunyi dan menunggu bantuan tiba. Pak. Raja Iskandar sangat marah karena mendapatkan banyak dari anak buahnya yang telah tewas. Dia juga sangat marah pada anggota militer karena menangkap sang anak. Menyadari akan kembali diserang, mereka semua telah bersiap dan menempatkan beberapa pasukan di tempat-tempat strategis untuk bersiap melakukan serangan balasan. Kami pasti tewas. Sekar-sekar kita telah kita tetapkan tempat. Aku tidak suka dengan cuba. Pastikan mereka semua menyembah bumi. Liar. Jangan bantu. Keesokan harinya, seluruh anggota Komando 69 telah siap untuk berangkat. Sebelum pergi, Mayor Mizan dan Samri memberikan motivasi untuk memberi semangat pada mereka agar terus berjuang sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan kedaulatan bangsa. Kita semua sedar ini bersebab bukan serangan takut. Tan kita pada peluru yang ada dalam senjata, kekuatan sebenar yang kita ada atau kekuatan sebenar kita. Mereka semua mulai bergerak memasuki Kampung Air dari darat serta laut untuk melakukan penyergapan dan memastikan tidak ada anggota militan Sulu yang lolos. Tim Alpha dan Bravo yang bergerak dari darat mulai menyusuri setiap gang perkampungan dengan mengikuti arahan dari tim intelijen. Di saat penyusuran berlangsung, tim Bravo mendengar suara anak kecil. Mereka langsung mencari keberadaan bocah itu dan langsung mengamankan, dan saat itu juga mereka mendapat surprise dari para anggota militan Sulu. Bawa budak ni keluar, Puan. Keluarkan budak ni.
Tim Alpha yang berada di tempat lain juga berhasil mengamankan Saiful yang tengah terluka. Dia juga memberitahu di mana lokasi dari beberapa warga yang tengah disandra dan dia juga memohon pada Zamri agar segera menyelamatkan ibunya. Zamri berjanji dia akan membawa ibu Saiful dengan selamat. Mereka terus bergerak dan kembali mengamankan 2 orang anggota kepolisian yang bersembunyi. Tim Alpha menuju ke rumah tempat para warga disandra. Dengan bantuan dari tim sniper intelijen, mereka berhasil menghabisi militan Zulu dan menyelamatkan para warga. Di sini juga sempat terjadi pertarungan sengit antara Zamri dengan salah satu militan Zulu. Hingga akhirnya Zamri berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Saat tengah mengamankan para warga serta anggota yang terluka, militan Zulu dengan brutalnya menggempur para anggota militer. Untungnya tim Delta datang dan membantu menghabisi para anggota militan Zulu. Tim Alpha dan Bravo kembali mendapat informasi tentang lokasi dari keberadaan dari Raja Iskandar. Mereka segera bergegas dan menuju ke lokasi yang dimaksud dan lagi-lagi pertempuran pun terjadi. Raja Iskandar dan beberapa anak buahnya mencoba melarikan diri dengan menggunakan sebuah kapal. Menyadari akan hal itu, tim Delta segera melakukan pengejaran hingga sampai di pinggir pantai. Seluruh anak buah Raja Iskandar telah tewas. Raja Iskandar yang mulai terpojok menggunakan cara yang cukup licik dengan menyandra salah satu warga. Dengan bantuan dari sniper, Raja Iskandar akhirnya berhasil dilumpuhkan. Letakkan senjata! Setelah Raja Iskandar tewas, Zamri memutuskan untuk memeriksa jasadnya. Dan ternyata pria yang tewas itu bukan Raja Iskandar, melainkan anak buahnya yang dijadikan penyamaran untuk pengalian. Raja Iskandar dan sisa pasukannya ternyata berhasil lolos melalui jalur darat di sebuah perkebunan sawit. Dan film pun berakhir.